Video kali ini kita akan menentukan jenis reaksi ini termasuk autoredox atau bukan, autoredox atau anti-autoredox. Nah, untuk pengertian yang pertama, ini ada reaksi disproporsionasi atau bisa juga disebut dengan autoredox. Nah, autoredox ini apa ya? Autoredox ini ketika ada reaksi redox ya, jadi misalkan reaksi redox, kemudian oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi, oksidator dan reduktornya itu zatnya sama. Kemudian untuk reaksi konsproporsionasi atau anti-autoredox, ini kebalikannya dari reaksi autoredox. Kalau ini yang sama, jadi reaksi redox juga ya. Yang sama ini adalah hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Nah, untuk contoh, tentukan reaksi berikut tergolong reaksi disproporsionasi atau konsproporsionasi. Yang pertama, seperti biasa ya, kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Seperti ini. Kemudian kita buat ini Na plus 1, O-nya adalah min 2, kemudian senyawa 0 ya. Artinya Cl di sini adalah plus 1. Na di sini plus 1, Cl adalah min 1. Ini plus 1, plus 1, O-nya min 2 ada 3, berarti min 6, senyawa sama dengan 0. Cl artinya di sini plus 5. Nah, seperti biasa, kita tentukan dulu ada tidak dia itu bilangan oksidasi yang mengalami perubahan. Atau biloxnya ada nggak yang dia itu berubah. Kita kasih tanda dulu gini. Nah, sekarang dicari unsur yang biloxnya itu berubah. Contohnya, misalkan kita lihat Na dulu. Na di kiri dipereaksi dengan di sebelah kanan. Ini nggak berubah ya. Jadi ini tidak berubah. Na ini tetap plus 1. Berarti tidak kita kasih tanda. Nah, sekarang kita lihat Cl. Cl ini ada plus 1. Kemudian di sebelah kanan panah, Cl ini ada min 1 ya. Artinya, Cl ini mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, dari plus 1 ke min 1, berarti bilangan oksidasinya turun ya. Seperti penjelasan sebelumnya, kalau bilangan oksidasinya itu turun, bisa disebut dengan dia mengalami reduksi. Nah, sekarang cari lagi, ada tidak yang biloxnya lagi berubah. Kalau kita lihat Cl lagi, ternyata Cl ada lagi di sebelah kanan. Di bagian ClO ini, NaClO3. Dari Cl ini plus 1, ke sini dia ada berubah menjadi plus 5. Jadi sama-sama unsurnya Cl, yang pertama dia jadi turun, yang kedua dia jadi naik. Bilangan oksidasinya dia naik. Berarti dia mengalami oksidasi ya. Nah, karena dia naik, dia kan disebut oksidasi. Nah, sekarang kita buat juga. Karena dia ada reduksi dan oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redox ya. Nah, redox ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tentukan reaksi berikut tergolong disproporsionasi atau konsproporsionasi. Disproporsionasi ini bisa juga disebut dengan autoredox. Autoredox itu kalau ini ya, tulis di sini. Oksidator dan reduktornya itu sama. Jadi oksidator dan reduktornya itu sama. Kalau kita lihat di sini, kalau kita nanti ya, misalkan kita tentukan lagi nih oksidator dengan reduktornya. Kan seperti penjelasan di yang video sebelumnya ya. Oksidator yang mengalami reduksi Cl berarti ditulis NaClO. Reduktor yang mengalami oksidasi di sini juga NaClO. Nah, karena ini zatnya sama, oksidator dan reduktor itu zatnya sama, berarti dia disebut dengan reaksi autoredox atau bisa juga disebut dengan disproporsionasi.
Begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ditanya juga hasilnya apa, hasil oksidasi, ya berarti tinggal kita tulis aja hasilnya ya. Hasil oksidasi, hasil reduksi. Hasil oksidasinya kita lihat di sebelah kanan ini ada NaClO3 ya. Hasil reduksinya di sini NaCl. Nah, begitu ya. Jadi, reaksi autoredoks atau disproporsionasi ini ketika oksidator dan reduktornya itu sama. Jadi, di sini tuh zatnya tuh sama, mengalami dua-duanya gitu ya. Soal selanjutnya, tentukan reaksi berikut ini, dia itu tergolong reaksi masih sama ya pertanyaannya, disproporsionasi atau konsproporsionasi. Nah, sekarang kita buat dulu bilangan oksidasinya sama seperti sebelumnya ya. Ini masing-masing unsur kita cari. Plus 1, min 1 ya. Ini plus 1, min 2. O-nya min 2 ada 3, min 6. Ini plus 1. Berarti I-nya ini plus 5 ya. Plus 1 kali 2 plus 2. Min 2 kali 4 min 8. Sama dengan 0 ya. Di sini berarti S-nya ini plus 6. Ini juga sama ya. S di sini akan plus 6. Hitung lagi sama aja ya nih. Min 8. Ini kan plus 2. Jadi plus 6. I2. Di sini 0 ya. Plus 1. Plus 2. Min 2. Min 2. Oke. Nah sekarang kita cek. Ini batasnya ya, kita cari kiri kanan yang dia itu berubah. Misalkan K di sini plus 1, di kanan juga plus 1, berarti tidak berubah ya. I di sini min 1 nih. I di sini ada 0, berarti kita kasih lambang, dia berubah. Ya, ada lagi K-nya tetap ya. Nah, I-nya ini ada lagi nih. Nah, nanti kalau misalkan kita mau cari yang berubah gitu ya, kita tidak boleh ya, misalkan I ini min 1 ke 5 ini nggak boleh ya, jadi harus dari pereaksi ke yang hasil reaksi. Nah di sini kan ada I itu plus 5 ke 0, nah dia juga berubah juga kan. Nah sekarang kita lihat dulu yang pertama ya, I ini, KI ini jadi I2. Berarti dari min 1 ke 0, bilangan oksidasinya apa tuh? Naik ya, artinya dia mengalami oksidasi. Kemudian yang KiO3, ini apa namanya, I-nya plus 5 ke 0, bilangan oksidasinya turun ya, berarti dia reduksi. Nah, sebetulnya dari sini sudah bisa terlihat ya, ini kan di sebelah kanan itu hasilnya sama tuh. Hasilnya sama, hasil oksidasi dan hasil reduksi itu sama. Kalau misalkan ditulis, di sini ada hasil oksidasi, ada hasil reduksi. Hasil oksidasinya adalah I2 ya, ini I2 juga. Nah, kalau hasil oksidasi, hasil reduksinya itu zat yang sama, berarti dia kan disebut dengan konsproporsionasi ya. Jadi di sini tuh dia termasuk konsproporsionasi. Atau biasa bisa juga disebut anti autoredoks. Jadi kebalikannya dari si autoredoks yang sebelumnya. Ya, nanti kalau misalkan ada lagi pertanyaan, oksidatornya apa ya? Reduktornya apa? Ditulis saja oksidator yang mengalami reduksi siapa di sini? KiO3 ya. Sekarang yang reduktor mengalami oksidasi. Kebalik nggak nih? Reduktor, oh iya benar. Reduktor itu yang mengalami oksidasi ini nih ya. Oh benar, ini di sini Ki, oke. Koefisien biasanya nggak usah ditulis ya. Nah, berarti ini juga dia termasuk redoks. Nah, redoksnya kalau ditanya lagi, ternyata dia termasuk konsproporsionasi. Sekian penjelasan untuk reaksi autoredoks dan anti autoredoks.